Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Dominasi Bahasa Asing pada Remaja Gen Z, Pengaruh dan Dampaknya. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan bahasa remaja, khususnya generasi Z. Generasi Z merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi, media sosial, dan budaya global. Nah, kondisi tersebut menyebabkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin sering digunakan oleh generasi Z dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Fenomena ini terlihat melalui penggunaan bahasa campuran atau code mixing dalam percakapan. Dalam percakapan di media sosial maupun komunikasi di dunia nyata. Dominasi bahasa asing pada remaja Gen Z tidak terlepas dari pengaruh media digital yang menyajikan konten-konten berbahasa asing secara masif. Contohnya itu seperti di Instagram, di TikTok, YouTube, dan juga media sosial yang lain. Hal ini menjadi ruang utama interaksi remaja. Bahasa asing sering dianggap lebih modern, keren, dan sesuai dengan tren global. Akibatnya, bahasa Indonesia seringkali digunakan secara tidak baku dan menyimpang dari kaidah yang benar. Fenomena ini menimbulkan perdebatan karena memiliki sisi positif dan juga sisi yang negatif. Lalu, tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk yang pertama, untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan dominasi bahasa asing pada remaja Gen Z. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh serta dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menyampaikan pandangan mengenai upaya menjaga keseimbangan antara penguasaan bahasa asing dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, salah satu faktor utama dominasi bahasa asing adalah pengaruh media sosial dan budaya populer global. Konten digital seperti musik, film, game, dan influencer umumnya menggunakan bahasa asing. Paparan yang terus-menerus membuat remaja terbiasa dan merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa asing seringkali dianggap sebagai simbol kecerdasan, status sosial, dan membuat seseorang merasa lebih keren jika dapat menggunakan bahasa asing. Selain media sosial, banyak faktor lain, yaitu pendidikan. Kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi keterampilan yang sangat dihargai dalam dunia akademik dan dunia kerja. Contohnya jika kita ingin bekerja, pasti ada syarat seperti harus memiliki sertifikat TOEFL. Banyak sekolah dan perguruan tinggi juga menerapkan hal itu, serta penggunaan literatur berbahasa asing. Hal ini membentuk pola pikir bahwa bahasa asing dianggap lebih penting dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu dominasi bahasa asing juga memberikan dampak positif. Contohnya remaja Gen Z yang terbiasa menggunakan bahasa asing cenderung memiliki kemampuan komunikasi global yang lebih baik. Penggunaan bahasa asing membuka peluang yang lebih luas dalam dunia pendidikan dan juga dunia kerja. Tapi tidak hanya sisi positif, dia juga memiliki sisi negatif. Terdapat dampak negatif yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah jika kita menggunakan bahasa asing secara berlebihan dapat menurunkan keterampilan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu, jika seseorang terlalu sering menggunakan bahasa asing, banyak remaja atau banyak orang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat baku, menggunakan ejaan yang tepat, serta memahami kaidah kata bahasa Indonesia. Lalu penggunaan bahasa campuran secara terus-menerus juga dapat melemahkan identitas bahasa nasional kita karena bahasanya dicampur dengan bahasa asing. Lalu dominasi bahasa asing juga memengaruhi sikap kebiasaan remaja. Bahasa Indonesia sering dianggap kaku, kurang fleksibel, dan tidak sesuai dengan gaya komunikasi modern. Jika pandangan terus berkembang tanpa adanya upaya penyeimbangan, maka bahasa Indonesia berisiko mengalami penurunan fungsi, terutama dalam tanah air kita sendiri yang dekat dengan kehidupan remaja. Nah, jadi berdasarkan perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dominasi bahasa asing pada remaja Gen Z merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di era yang sekarang ini ya. Dan juga bahasa asing itu memberikan banyak manfaat, namun penggunaannya yang secara berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan dan sikap berbahasa orang Indonesia. Nah, jadi solusi dari permasalahan ini bukanlah menolak penggunaan bahasa asing, melainkan menumbuhkan kesadaran untuk pentingnya keseimbangan dalam berbahasa. Remaja Gen Z perlu didorong untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga baku, tetapi juga
tidak melupakan bahasa asing, karena itu seperti yang saya katakan tadi dapat berguna untuk di dunia pendidikan dan juga berguna untuk kerja nanti. Lalu bahasa Indonesia dapat tetap lestari di tengah arus globalisasi, sementara bahasa asingnya digunakan sebagai alat pendukung untuk menghadapi tantangan dunia yang modern. Jadi terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.